Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih Bondan dari DP 02A akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Budaya Nusantara. Saya akan menjelaskan mengenai akulturasi dalam budaya Madura dan budaya Belanda di Sumenep dan asimilasi dalam budaya Jawa dan Madura di Pedalungan. Arti dan definisi akulturasi. Akulturasi merupakan sebuah proses sosial yang muncul ketika kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu menghadapi unsur dari suatu kebudayaan asing. Akulturasi juga didefinisikan dengan bersatunya dua kebudayaan atau lebih menjadikan terbentuknya kebudayaan baru namun tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Bentuk-bentuk akulturasi. Pertama, substitusi. Substitusi merupakan suatu pergantian unsur yang lama diganti dengan unsur yang baru dengan menambah nilai lebih untuk pemakainya. Kedua, ada sinkretisme. Unsur budaya yang lama secara bersama dengan unsur budaya baru membentuk sebuah sistem baru. Dari perpaduan ini terjadi pada sistem keagamaan. 3. Penambahan atau addition. Addition merupakan unsur budaya lama yang dilakukan penambahan dengan unsur budaya baru menjadikan ada pemberian sebuah nilai tambah. 4. Penggantian atau deculturation. Unsur budaya yang lama hilang diganti dengan unsur budaya baru. Misalnya, delman ataupun andong yang diganti dengan angkot atau angkutan motor. Kelima, originasi. Adanya unsur yang baru yang tentunya tidak dikenal memunculkan perubahan besar pada kehidupan masyarakat seperti masuknya listrik ke desa. 6. Penolakan atau rejection. Akibat adanya proses sosial budaya yang begitu cepat memberikan dampak negatif yang terjadi penilaian dari beberapa anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju pada adanya proses percampuran tersebut. Contohnya beberapa orang yang masih percaya dengan dukun. Faktor pendorong dan penghambat akulturasi. Proses akulturasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Kedua faktor tersebut sangat memengaruhi cepat atau lamanya, baik atau buruknya, serta berhasil tidaknya proses akulturasi. Salah satunya faktor pendorong. Faktor pendorong pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Kedua, sistem kependidikan formal yang maju. Ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang. 4. Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Kelima, sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Adanya penduduk yang heterogen. Ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Kedelapan, adanya orientasi ke masa depan. Faktor penghambat akulturasi. Ke-1, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru, adanya hambatan yang bersifat ideologis. Lalu ada adat atau kebiasaan. Proses akulturasi yang terjadi di negeri sangatlah khas. Hal ini dikarenakan akulturasi dapat terjadi dengan cara melalui kontak. 1. Kontak sosial. Kontak sosial yang terjadi pada seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Kedua, kontak budaya pada berbagai kondisi seperti persahabatan atau kondisi saling bermusuhan. Ketiga, kontak budaya antar kelompok di mana ada kelompok yang menguasai dan ada yang dikuasai dan dalam semua unsur budaya yang ada dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan maupun keagamaan dan lain-lain. 4 adalah kontak budaya antar masyarakat baik yang memiliki warga sedikit ataupun banyak. Lalu, ada pula dampak dari akulturasi tersebut. Pertama, akulturasi berdampak pada munculnya perubahan cara pandang masyarakat zaman dahulu dan dengan zaman sekarang. Salah satu contohnya adalah dahulu untuk dapat silaturahmi kepada orang yang lebih tua kita harus datang dan saling berhadapan langsung. Sekarang dapat bersilaturahmi dengan melalui telepon ataupun pesan singkat. Contoh akulturasi kebudayaan dapat kita lihat dalam lingkungan sekitar kita, seperti seni bangunan. Salah satu contohnya adalah bangunan candi. Arti dan definisi asimilasi. Asimilasi adalah proses perpaduan dua unsur kebudayaan atau lebih yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya membentuk kebudayaan baru yang bisa diterima dan diakomodasi secara menyeluruh oleh berbagai pihak. Lalu ada syarat-syarat terbentuknya asimilasi. Yang pertama adalah terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda,
Kedua, terjadi interaksi sosial yang terjadi antara individu dan kelompok sosial secara terus-menerus dan intensif. Lalu masyarakat seperti apa yang mengalami asimilasi? Masyarakat yang mengalami asimilasi adalah masyarakat majemuk. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat asimilasi. Faktor yang mengaruhi asimilasi yang pertama adalah sikap toleransi. Kedua, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Ketiga, sikap menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaannya. Penghambat asimilasi adalah adanya kebudayaan dalam masyarakat yang terisolasi dari perkembangan zaman, atau bahkan dalam hal ini kebudayaan yang tersebut memilih untuk menutup diri asimilasi. Pertama, ada musik dangdut. Yang kita kenal, musik ini adalah salah satu bentuk asimilasi yang didapat oleh masyarakat Indonesia dari peleburan dalam musik India. Kulturasi budaya Madura dan Belanda di Sumeneb. Kawasan ini memiliki peninggalan berupa keraton, rumah bangsawan, dan rumah tradisional masyarakat Madura. Asimilasi budaya Jawa dan Madura di Pandalungan. Sederhananya, Pandalungan adalah asimilasi atau gabungan dari budaya yang berbeda, yaitu Jawa dan Madura. Tidak hanya dalam segi bahasa dan logat saja yang membaur, namun kesenian dan budaya hidup masyarakat pun turut membaur. Saya memilih akulturasi budaya Madura dan Belanda di Sumeneb ini adalah karena hasil akulturasi ini masih ada sampai sekarang dan masih dilakukan hingga saat ini, dan akulturasi ini dimaknai sebagai wujud komunikasi dan hasil akulturasi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Sumeneb. Saya memilih asimilasi budaya Jawa dan Madura di Pandalungan ini adalah karena kebudayaan ini masih dilakukan hingga saat ini, serta hasil dari asimilasi ini melahirkan kebudayaan baru yang diadopsi dari perkumpulan etnik dan menggabungkan kebudayaan yang berbeda, yaitu Jawa dan Madura, dan melahirkan kesenian dan kebudayaan serta logat yang saling membaur. Sejarah budaya Madura dan Belanda di Sumeneb. Lalu Asiruddin, putra Bendo Saud dan putra angkat dari Ratu Tirtonegoro, atas permintaan kedua orang tuanya, oleh komponen dikabulkan dan diangkat menjadi Bupati Sumeneb menggantikan ayahnya. Ia memerintahkan pada tahun 1762 sampai 1811, bergelar Tumenggung Aryonoto Kusumo, dan kemudian terkenal dengan sebutan Panembahan Sumoto. Dialah orang yang mendirikan Keraton Sumeneb pada tahun 1781, tahun penjagalan. Keraton Sumeneb, Masjid Agung Sumeneb, dan Makam Asia Tinggi dibangun pada kurun waktu Sumeneb dikuasai oleh kolonial Belanda. Jadi tidak mustahil kalau pada bangunan-bangunan tersebut akan ditemukan konsepsi arsitektur kolonial atau pengaruh langgam arsitektur Belanda. Budaya Madura dan Jawa di Pandalungan. Untuk melancarkan monopoli itu, pihak Belanda melalui perusahaannya yaitu POC melaksanakan program tanam paksa. Tidak hanya memaksa para petani Jawa untuk menanam rempah-rempah, namun turut memaksa tenaga kerja dari daerah tersebut untuk bekerja di wilayah tapal kuda. Salah satunya yaitu masyarakat dari Pulau Madura. Itulah latar belakang tersebarnya masyarakat Madura di wilayah tapal kuda, hingga aspek budayanya pun turut membaur dan terciptanya budaya Pandalungan sampai saat ini. Atas akulturasi budaya Madura dan Belanda di Sumeneb, kerajaan Sumeneb berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada saat itulah terjadi akulturasi antar budaya Madura ditambah dengan budaya kolonial Barat, sehingga terlahir budaya baru yang sekarang terlihat pada bentuk arsitektur interior Keraton Sumeneb. Proses asimilasi budaya Madura dan Jawa di Pandalungan. Baik orang Jawa maupun orang Madura saling membuka diri terhadap budaya yang dibawanya. Artinya baik orang Madura maupun orang Jawa mau menerima budaya masing-masing pihak dengan damai. Kebudayaan Madura dan Belanda hasil akulturasi di Sumeneb masih digunakan masyarakat. Rumah adat Sumeneb bisa dimaknai sebagai wujud komunikasi, yang kemudian disebut rumah tipe stropesan. Tipe rumah tersebut dulu memang banyak terdapat di Pulau Madura, dan sekarang masih ada di Madura bagian barat seperti Sampang dan Bangkalan. Model rumah ini juga terdapat di daerah Situbondo dan Bondowoso.
Budaya Madura dan Jawa hasil asimilasi di Pandalungan masih dilakukan masyarakat. Hingga saat ini, proses asimilasi kebudayaan Jawa dan Madura di Pandalungan masih dilakukan hingga membentuk suatu kelompok masyarakat dan menciptakan berbagai macam kesenian dan dari setiap perbedaan. Kesimpulannya dari pembahasan ini adalah bahwa suatu proses akulturasi dan asimilasi tidak hanya dapat dipandang negatif, namun akulturasi dan asimilasi dapat membangun suatu yang beragam dalam kebudayaan sehingga membuat suatu kebudayaan dan kesenian yang baru atau mengenalkan kebudayaan luar sehingga kita bisa mempelajari lebih jauh mengenai kebudayaan tersebut. Dari presentasi saya kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.